Salam Just Talk, gue kembali lagi dengan 3 match, oke? 1 IPL, 2 Champions League. Kita mulai dengan IPL dulu deh. City menang 1-3, Everton kembali ke habitatnya, pelan-pelan akan menurun, ya di papan tengah lah. Big Six pelan-pelan akan naik. Mungkin Leicester masih bisa di 4 besar, masih ada peluang dari West Ham dan lain-lainnya, Everton apa. Yang gue lihat cuman Leicester yang mungkin bisa survive di antara Big Six yang bisa masuk. Ya City ini gue bingung siapa yang bisa ngalahin mereka ya. Mereka bermain begitu solid. Hari ini pakai striker, Gapsus main, bukan tanpa striker, dan Sterling kiri, Mahrez kanan, Foden main dari tengah. Sebenarnya nggak ngaruh siapa yang main di tengah. Gundogan diistirahatkan kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya sekali lagi it doesn't matter mau pakai Gundogan lah, mau pakai Kevin De Bruyne yang akhirnya main lagi 10 menit, mau siapapun yang main, the system itu udah fix. Dan mereka begitu gampang memegang bola, begitu gampang memegang kombinasi, akurasi passingnya sangat tinggi, ditambah skill individu. Jadi mau main pakai striker, nggak striker atau siapapun yang main, sulit dikalahkan karena benchnya begitu kuat. Kekuatan City itu sangat jomplang dengan tim-tim lainnya lah. Dalam arti kalau mereka cedera ya nggak ada masalah. 4-5 pemain inti cedera nggak ada masalah. Sempet 7 pemain inti cedera, Mahrez, Aguero di bench, nggak dimainin, tetap menang juga. Jadi sekali-sekali mungkin mereka akan kalah. Gue nggak tahu lawan siapa. Tapi gue tidak melihat City ngelepas title-nya untuk musim ini ya. Feeling gue sih City dalam, nggak usah tunggu Mei lah, bulan Maret mungkin udah juara. Karena kompetitor lainnya ya sering kehilangan poin. That's the problem. Terus kedua Champions League, Dortmund menang lawan Sevilla, Juve kalah lawan Porto. Kita mulai dari Dortmund dulu. Dua tim yang apa namanya, yang memiliki kualitas nggak jauh beda lah kalau gue bilang, dengan gaya style yang berbeda. Sevilla bermain lebih lewat sayap tapi lebih variatif lah, ke tengah juga tapi cuman lebih sering di sayap. Kalau gue bilang lebih sering di sayap itu bukan dribbling ke sayap terus crossing ya, tapi kombinasinya di area kiri dan kanan, nggak terlalu ke tengah, baru penetrasinya masuk ke tengah atau atau dari sayap masuk ke kotak penaltinya. Jadi cukup variatif, tapi defense-nya Dortmund memang kokoh. Dan Dortmund kembali seperti Dortmund dulu ya, dalam arti mereka punya 3 pemain yang berkualitas, Sancho, Royce, dan Haaland, terutama Haaland ya, memanfaatkan sedikit kesalahan dari Sevilla. Sebenarnya Sevilla nggak main buruk, cuman ada sedikit kesalahan, sedikit salah passing, sedikit kontrol, langsung dimanfaatkan oleh Sevilla. Walaupun gol pertama dari Dahoud itu keren banget ya, cuman akhirnya Sevilla bisa kembalikan skor dengan golnya Luuk de Jong 2-3. Tapi ya feeling gue sih di Dortmund kemungkinan besar Sevilla lagi yang pegang bola kayak tadi. Mereka harus ambil inisiatif, dan justru itu yang diinginkan oleh Dortmund. Biar mereka yang pegang bola, karena Dortmund punya kualitas untuk melakukan counter attack. Jadi gue bilang sedikit unggul Dortmund, Sevilla nggak bisa diremehkan, tapi ini akan menjadi match yang seru. Tapi kalau Dortmund ngelepas ini sebenarnya ya bego banget, karena lu udah main di kandang, lu butuh seri,
bahkan kalah 1-0 pun nggak masalah. Jadi seakan sangat amat tolol kalau Dortmund ngelepas match ini. Cuman kita juga tahu Dortmund musim ini tuh terseok-seok. Bahkan di luar 6 besar, di luar 4 besar. Jadi mereka penampilan juga nggak konsisten terus. Bahkan terakhir kalau nggak salah kalah di kandang 0-2. But anyway, ini akan menjadi second leg yang jauh lebih seru, yang tidak bisa diprediksi. Kan kita nggak tahu apakah ada blunder dari pemain ini itu semua bisa terjadi. Gue nggak tahu apakah hasilnya seperti apa, siapa yang lolos, gue nggak tahu. Terus ke Juve. Nah, Juve ini gimana ya? Gue jujur kasihan sama Pirlo. Gue kasihan sama Pirlo kalau lihat benchnya, kalau lihat pemain yang ada di lapangan. Untuk Serie A is quite good enough. Gue tetap percaya sampai detik ini dengan kalau gue lihat performa AC Milan, gaya mainnya Inter, gue tetap percaya bahwa Juve bisa menang, bisa jadi juara di Serie A. Ya, karena mereka punya Ronaldo dan punya mental juara. Cuman kayak tadi, lihat gue tweet kan, ini Pirlo kok doyan banget tuh mainkan Bentancur dan Rabiot. Itu udah berkali-kali loh. Dan ada menangnya, ada kalahnya. Tapi Bentancur bikin ya goal giveaway gitu kan, apakah lu salahkan Pirlo? Kan enggak, ya kan? Gol kedua dari Porto, itu pemain Porto itu dikepung 5-6 pemain loh. Dan Chesney, ya kalau orang masih bilang Chesney bagus, gue nggak paham. Ngelawak lagi tadi. Kontrol bola salah, buang shooting ke lawan. Pokoknya untuk gue nggak berubah pendapat gue bahwa Chesney ini selevel Fabianski lah. Di babak pertama, gue tweet, Juve main kayak Tarkam. Maksudnya Tarkam apa? Gak ada pattern yang jelas. Sirkulasi bola lambat. Pada saat nggak bisa itu mereka coba dribbling. Passingnya salah. Dribblingnya kehilangan bola. Gak ada, bener-bener gak ada pattern yang jelas. Kalau orang bilang Weston McKennie pemain bagus, ya mungkin dia bagus, mungkin dia berbakat ya. Tapi gue 4-5 kali main dia, gue gak pernah lihat dia main bagus. Bahkan lucu, lari-lari di lapangan tanpa arah, dan tadi pun layak diganti. Cuman sekali lagi karena dia masih muda, dia butuh waktu, pemain baru, ya kasih dia waktu lah. Makanya gue gak mau ngejudge, cuman gue hanya bilang berapa kali, 4-5 kali gue nonton dia main, gue nggak ngelihat bagusnya ini pemain. Standar lah, standar banget. Chiesa sama, walaupun dia tadi cetak gol, tapi ya lebih banyak otot daripada otak. Justru gue kesian sama Cristiano Ronaldo yang sering nggak ada tandemnya. Kalau di Real Madrid kan masih ada Benzema yang tahu dia arahnya kemana. Bahkan sama Morata pun kerjasamanya masih oke lah, tapi tadi Morata dicadangin kan, Kulusevski yang main. Kulusevski, this guy has talent for sure. Cuman kelihatan lagi jam terbangnya masih cetek, seringkali ambil keputusan yang salah. Jadi gue nggak tahu arahnya kemana sih, ini pemain akan jadi hebat atau enggak. Tapi intinya di babak pertama, di luar gol yang lawak itu, gol giveaway, Porto juga nggak dapat banyak peluang. Peluangnya Porto juga sama kayak Everton tadi lawan City lah, lebih direct football, ngandelin skill 3 pemain depan, dan berhasil cetak 2 gol, which is ya strategi dari mereka. Nah, di babak kedua baru perlahan, let's say 20-25 menit terakhir, baru Juve lebih menguasai dan layak dapat 2-1 lah. 2-1 is a good score kalau gue bilang untuk Juve. Daripada kalah 1-0 mending kalah 2-1. Karena mereka dapat goal away kan. Jadi menang 1-0 cukup, dan feeling gue sih tetap Juve yang lolos. Di menit-menit terakhir itu 1.000.000% Ronaldo penalti. Kenapa? Dia bawa bola, dia tahan bolanya, lawannya Porto
berjalan terus menghambat Ronaldo untuk balik lagi. Itu jelas penalti, tapi gue bingung makanya dia marah banget pada saat keluar lapangan. Itu harusnya di wasit at least ngelihat sendiri, menunjukkan gesture lah, menunjukkan goodwill-nya bahwa ini ada possible penalti. Dia ke pinggir lapangan melihat sendiri apakah itu penalti. Kalau gue bilang itu penalti banget, nggak dikasih. Tapi ya sudahlah. Um, this kind of thing happens di sepak bola ya. Kadang lu diuntungkan, kadang lu dirugikan. Cuman kalau gue bilang sih Juve kalau seandainya Dybala, Ramsey, Arthur fit lagi, harusnya sih mereka bisa menang. Yang sedikit menyedihkan untuk Juve kan dari 6 match terakhir di semua kompetisi mereka hanya menang sekali lawan Spal kalau nggak salah, sekali seri, sisanya kalah 4 kali kalah. Ini akan menjadi PR-nya Pirlo. Tapi kalau lihat benchnya pemain cadangannya yang cedera pun juga bukan pemain selevel sekaliber pemain penting. Ya terlalu banyak pemain yang karakternya sama, yang standar-standar aja. Ini yang apa namanya menjadi tantangan besar untuk Pirlo, apakah dia bisa meramu tim ini dengan pemain gak terlalu hebat menjadi tim hebat, at least lolos ke Champions League lah. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.